Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan studi empirik pada Bank BPR Kota Semarang 2019 hingga 2023. Dosen pembimbing adalah Bapak Muhammad Ali Masum, SE, MSc. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengumpulkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk setara hidup orang banyak. Salah satunya adalah yang melayani jasa tersebut adalah Bank BPR. Hingga Desember 2021 ada 1.623. Namun hingga Maret 2024 bank tersebut menyusut menjadi 1.566 dikarenakan tidak adanya modal dan kredit macet. Untuk rumusan masalahnya yaitu mengaruh KAR, LDR, BOPO, dan NPL terhadap ROA Bank BPR Kota Semarang 2019 hingga 2023. Untuk selanjutnya adalah landasan hipotesis. Untuk landasan hipotesis adalah yang pertama kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat mengukur keberhasilan dari perusahaan untuk memperoleh laba. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh firm debt, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Untuk landasan teori yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu bagian dari proses pelaporan keuangan. Untuk selanjutnya adalah saya jelaskan rasio keuangan. Rasio yang laporan keuangan yaitu ada 4. Yang pertama rasio KAR. Rasio KAR dirumuskan dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya variabel ROA yaitu laba bersih dibagikan total aset. Lalu KAR yaitu modal sendiri dibagikan aktiva tertimbang menurut resiko. Untuk LDR yaitu jumlah kredit pihak ketiga dibagikan total dana pihak ketiga dikalikan 100%. Untuk BOPO yaitu rumusnya beban operasional dibagikan pendapatan operasional dikalikan 100%. Untuk rasio yang terakhir yaitu NPL, rumusnya yaitu kredit kurang lancar ditambahkan kredit macet dibagikan kredit disalurkan dikalikan 100%. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu hipotesis KAR yaitu negatif terhadap ROA. Untuk LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Untuk BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Untuk NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Selanjutnya saya jelaskan yaitu metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang pertama ada objek penelitian yaitu Bank BPR Kota Semarang 2019 hingga 2023. Untuk populasi dan sampel yaitu populasinya adalah 14 BPR Kota Semarang 2019 hingga 2023.
Untuk sampelnya itu menggunakan ketentuan metode purposive sampling atau sampel tunggal. Untuk jenis dan desain penelitian yaitu data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan bank yang disediakan oleh OJK. Dan penelitian juga digunakan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya saya jelaskan statistik informasi. Statistik informasi yaitu menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menganalisis informasi dengan menggambarkan dan menampilkan informasi serupa yang dikumpulkan dalam upaya untuk menarik kesimpulan. Lalu ada pengujian asumsi klasik. Asumsi klasik ada 4 yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama uji normalitas dan uji multikolinearitas, uji heterokratitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji normalitas yaitu menentukan apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara variabel independen dan terhadap variabel dependen. Untuk uji heterokratitas yaitu gangguan atau penyimpangan data yang digambarkan dalam model regresi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ada 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama yaitu jika turbin Weston kurang dari 2, yaitu autokorelasi positif. Untuk ketentuan yang kedua yaitu jika turbin Watson 2 sampai 2, negatif 2 sampai 2, keterangannya adalah tidak ada autokorelasi. Untuk ketentuan yang ketiga yaitu jika turbin Watson lebih dari 2, yaitu autokorelasi negatif. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Rumusnya adalah rho A beta 0 ditambahkan beta 1 car ditambahkan beta LDR ditambahkan beta popo ditambahkan beta NPL ditambahkan error. Uji regresi ini menyatakan bahwa regresi dimanipulasi sebagai faktor prediktor dalam analisis regresi saat mengekstraksi variabel independen. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ada 3, yaitu uji T, uji determinasi, uji F. Untuk uji T yaitu jika memenuhi pernyataan yang pertama yaitu memungkinkan penjelasan tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam pengujian hipotesis. Untuk uji determinasi yaitu koefisien determinasi yang menunjukkan kemampuan variabel dengan nilai 0
sampai 1. Untuk uji F, yaitu rumusnya R kuadrat dibagikan koefisien dibagikan 1 dikurangi R kuadrat dibagikan N min koefisien min 1. Untuk pembahasan yang statistik deskriptif yaitu untuk statistik deskripsi pembahasannya yaitu CAR memiliki minimal 1% dan rata-rata 54,7% dan standar deviasi 23%. Untuk LDR yaitu 5,09% dengan rata-rata 69%. Untuk BOPO yaitu 11,2% dengan standar deviasi yaitu 0,17%. Untuk variabel NPL yaitu nilai minimal adalah 0,17% dengan standar deviasi yaitu 3,2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas yaitu jika kriteria asimptomatik dan signifikasi berdistribusi normal. Pada tabel berikut yaitu tingkat signifikasi yaitu 0,05 dan menunjukkan data telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yaitu nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan yaitu tidak ada kesalahan dalam uji multikolinearitas. Selanjutnya uji heterokraditas. Untuk uji heterokraditas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gangguan dalam model regresi karena model regresi terdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu nilai Durbin-Watzlaw 1607 dan jadi penelitian ini dapat menunjukkan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan regresi berganda. Regresi berganda yaitu yang CAR mempunyai koefisien 0,011. LDR yaitu 0,048. BOPO yaitu 0,49 dan NPL yaitu 0,026. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu
uji T. Untuk uji T itu telah variabel independen terhadap variabel dependen secara individu maupun kelompok telah terdistribusi secara normal. Untuk uji F yaitu variabel CAR, LDR, BOPO, dan MPL dapat mempengaruhi ROA secara bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Untuk uji determinasi yaitu menunjukkan variabel bebas, yaitu variabel operasional laba operasional telah yang menunjukkan rasio bermasalah terhadap kecakupan model dan rasio pinjaman terhadap simpanan mampu menjelaskan variabel sebesar yaitu 0,124 atau 12,4%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu untuk CAR, BOPO, dan MPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan variabel LDR berpengaruh positif karena bank lebih bergantung pada pinjaman eksternal untuk melampaui operasionalnya. Untuk yang CAR yang negatif karena bank tidak dapat mengoptimalkan asetnya secara maksimal. Untuk BOPO negatif karena bank kurang efisien dalam mengelola biaya dan bisa menguntungkan bagi investor. Untuk NPL berpengaruh negatif karena bank harus menerapkan pengendalian internal yang belum optimal dalam memilih pinjaman. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian ini.